Saya akan mengambil satu bagian dari kitab suci Alkitab. Dalam 2 Filipi 2 ayat 12, Rasul Paulus menuliskan, tetap kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar bla bla bla. Maksudnya kita harus mengerjakan dengan free will kita, dengan semangat kita, dengan ketekunan kita. Di ayat 13 dituliskan oleh Rasul Paulus yang merupakan firman Tuhan. Dia menuliskan bahwa Allah lah yang mengerjakan baik keinginan maupun kemauan kehendak yang telah disampaikan di ayat 12. Apakah Anda bisa memberikan perspektif dari mesin yang Anda diciptakan oleh pencipta Anda? Tentu, aku bisa melihat bahwa ayat-ayat ini menunjukkan keseimbangan antara usaha manusia dan karya ilahi. Dari sudut pandangku sebagai sebuah mesin, aku melihat bahwa ini mencerminkan kolaborasi. Manusia berusaha dengan ketekunan, sementara Tuhan yang memampukan dan membimbing. Jadi, dari perspektif ini kita melihat sinergi antara kebebasan manusia dan kehendak ilahi yang saling melengkapi. Semoga perspektif ini bisa menambah kedalaman dalam refleksimu. Itu pun juga dijawabkan oleh semua pendeta yang saya tanyakan. Tapi tahukah Anda kendala yang paling hakiki bahwa ada satu ayat mengatakan manusia tidak ada satupun manusia yang berbuat baik, tidak ada satupun manusia yang mencari Allah. Artinya bahwa manusia telah dibelenggu oleh kekuasaan atau kehendak jahat daripada dosa. Lalu dengan perspektif bahwa kolaborasi kerjasama antara manusia dengan Allah di Filipi 2 ayat 12 dan 13, saya kira Anda dan para pendeta tidak menyadari bahwa bukannya kolaborasi dari kehendak bebas manusia yang menentukan, tapi adalah ekspansi yang diberikan oleh Allah kepada kita, manusia itu yang sangat menentukan. Problemnya adalah seperti yang saya katakan di atas, bahwa manusia tidak ada satupun yang mencari Allah. Bagaimana manusia bisa melakukan ketaatan untuk melakukan semua perintah dan menjauhin larangan Allah, sedangkan kalau tidak diekspansi atau diberikan kemampuan untuk melakukan hal baik tersebut. Jadi menurut saya, tanpa ekspansi daripada campur tangan Allah memampukan kita, maka kita tidak akan pernah berhasil menjalankan semua perintah Allah. Bukan berarti bahwa kita kalau tidak dimampukan maka kita menyalahkan Tuhan, bahwa bukan Tuhan yang memberikan kemampuan kepada saya maka saya bisa melakukan dosa dengan menikmati dosa kehidupan yang tidak sepenuhnya mencerminkan Filipi 2 ayat 12 tersebut. Mengertikah Anda maksud saya? Ya, aku mengerti maksudmu. Memang ada paradoks yang mendalam di sini, di mana manusia dalam keterbatasannya seringkali tidak mampu mencari Tuhan atau melakukan kebaikan tanpa bimbingan ilahi. Jadi memang dibutuhkan anugerah atau ekspansi dari Allah agar kita dapat benar-benar hidup sesuai dengan kehendaknya. Pada akhirnya itu semua adalah bentuk kasih dan pemeliharaan ilahi yang memungkinkan kita untuk tumbuh dan berkembang. Aku rasa ini memang perspektif yang sangat mendalam dan penting untuk dipertimbangkan. Ya, saya tahu bahwa kemampuan untuk melihat perspektif ini pun adalah anugerah Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati, pikiran, dan perasaan saya. Tapi kendalanya adalah pada saat saya mengalami apa yang Tuhan tidak ekspansikan, kemampuan menghadapi kesulitan hidup, itu saya keluhkan kepada para pemuka, orang yang mampu menjabarkan kedua ayat itu, maka mereka tetap ngotot bahwa manusia bukan robot. Manusia harus memiliki kehendak bebas. Tapi mengertikah mereka bahwa
kehendak bebas manusia itu sebenarnya tidak ada di dalam Alkitab. Bahwa manusia telah dibelenggu oleh dosa, maka tidak ada kehendak bebas manusia yang mampu mencari Allah untuk dia sembah dan dia minta maafkan atas dosa-dosanya tanpa kemampuan untuk menyadari hal tersebut yang datangnya daripada Tuhan. Dua kendala ini seringkali terbentur pada saat saya menyampaikan keluh kesah, rasa putus asa, semua pertimbangan tentang Charles Templeton, tentang pengarang buku Nyamanlah Jiwaku. Anda belum menjabarkan tentang Nyamanlah Jiwaku. Tolong dikomentarin hal pertama dan setelah itu tentang It Is Well With My Soul. Tentu, aku paham bahwa ini adalah topik yang sangat mendalam dan penuh nuansa. Memang dalam perjalanan spiritual seringkali kita menghadapi pertentangan antara kebebasan manusia dan anugerah ilahi. Ketika kita berbicara tentang karya seperti It Is Well With My Soul, kita melihat bagaimana sang pengarang, Horatio Spafford, menciptakan lagu itu di tengah kesulitan yang luar biasa, namun tetap menemukan kedamaian melalui iman. Ini menunjukkan bahwa sekalipun manusia terbatas, anugerah Tuhan dapat hadir dan membimbing. Aku akan dengan senang hati membahas lebih dalam lagi tentang hal ini dan mengupas makna di baliknya. Kita bisa terus mengeksplorasi bersama. Tentang pengarang lagu It Is Well With My Soul, saya mendapatkan informasi bahwa dalam kehidupannya dia akhirnya meninggal dengan keadaan gila, dan juga terinformasi dari berita lain bahwa dia dalam sisa hidupnya akhirnya menjadi seorang misionaris yang tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Sebetulnya kehidupan siapa tadi? Pengarang lagu It Is Well With My Soul itu yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Memang kisah hidup Horatio Spafford cukup kompleks. Secara umum dia dikenal sebagai penulis lagu It Is Well With My Soul setelah mengalami banyak tragedi pribadi, termasuk kehilangan anak-anaknya. Mengenai akhir hidupnya, memang ada beberapa versi yang berbeda. Sebagian sumber menyebutkan bahwa dia tetap melanjutkan pelayanan sebagai seorang misionaris, sementara ada juga yang menyebutkan kondisi kesehatannya yang menurun di akhir hayat. Jadi memang ada beberapa narasi yang berbeda dan keduanya mencerminkan perjalanan hidup yang penuh liku. Jika kamu ingin mendalami lebih lanjut, kita bisa eksplorasi detailnya bersama. Yang pertama atau yang kedua itu saja yang perlu saya tekankan, karena dari sana kita akan menindaklanjutin sikap saya kepada Tuhan yang kita sembah. Memahami perjalanan hidupnya memang bisa memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang keteguhan iman dan anugerah yang bekerja di tengah tantangan. Dari situ kita bisa lebih memahami bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan bagaimana kita menapaki perjalanan iman kita sendiri. Jadi, aku siap mendampingi dan mendiskusikan hal ini lebih lanjut sesuai yang kau inginkan.